dengan perwakilan jalur bahwa pukul 14 waktu Indonesia Barat itu akan digelar hilir pertama pada pacu jalur hari kedua ini. Namun dari pantauan kami di lapangan pada saat ini di tribun, ya ini mungkin juga dengan alasan berkaitan dengan sholat Jumat yang baru saja kita laksanakan, setelah itu makan siang. Nah, sehingga mungkin inilah yang memakan waktu lambatnya pergerakan anak pacuan untuk mengisi jalur. Sementara para penonton dan para pengunjung di sepanjang arena tepian Narosa Teluk Kuantan pada saat ini sudah terlihat memadati tepian Narosa Teluk Kuantan mulai dari finish sampai ke start hari yang kedua ini. Kami telah siap untuk melaporkan kepada kita bersama acara liputan pacu jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan. Itu sebagai gambaran awal rekan Jonolian. Mungkin ada informasi-informasi lain, silakan dulu. Nanti kami sewaktu-waktu akan memanggil ke studio Linggarjati nomor 2 Teluk Kuantan. Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, perlu kami sampaikan sebanyak 37 kali hilir akan dihilirkan pada siang hari ini, di mana informasi dari Dewan Hakim itu acara pacu jalur hilir yang pertama akan segera dimulai, di mana Tuah Kencana 9 Putri Kenegrian Cerenti, Kecamatan Cerenti akan berhadapan dengan Jubah Merah KNPI Kuansing dari Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, berada di posisi jalan sebelah kanan nantinya. Tentu sebelumnya nanti akan didahului oleh pemenang bay Tua Dato Imbang di Alam Petalongan, Kecamatan Pasir Penyu, Indragiri Hulu. Kemudian akan disusul nanti dan Pendekar Kuning pada hilir yang kedua dari Pebawon Hulu, Kecamatan Kuantan Mudik berhadapan dengan Ratu Anai-Anai dari Banjar Guntung, Kecamatan Kuantan Mudik, posisi jalan sebelah kanan. Hilir ketiga Upia Sago Gimbo Dusun RAPP dari Basra, Kecamatan Kuantan Hilir. Upia Sago Gimbo Dusun berada di sebelah kiri berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP, berhadapan dengan Siposan Rimbo RPP dari Pau Angit, Kecamatan Pangian sebelah kanan. Hilir kelima Serambi Batu Putri Cempaka dari Pulau Sipan, Kecamatan Inuman sebelah kiri, berhadapan dengan Bonca Sakti Bingkuang Indah dari Tanjung, Kecamatan Kuantan Hilir seberang. Hilir yang keenam Untung Betuah Danau Baru, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hilir ke-9 Ngiang Kuantan Cahyo Nagori KNPI Kabupaten Kuantan Sengingi dari Kampung Baru, Kecamatan Gunung Tuar sebelah kiri, berhadapan dengan Montiko Lembek Putih dari Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah sebelah kanan. Hilir ke-10 Merak Jingga dari Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah sebelah kiri, berhadapan dengan Arjuna seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah sebelah kanan. Hilir ke-12 Silancar Air dari Teluk Pau, Kecamatan Pangian mengambil posisi jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Juragan Kuantan dari Koto Gunung, Kecamatan Gunung Tuar sebelah kiri, berhadapan dengan Buayo Danau Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di posisi jalan sebelah kanan. Hilir ke-20 Raja Laut Tobiang Air Group, Raja Laut Tobiang Air Group Sungai Soriak, Kecamatan Kuantan Hilir seberang. Hilir ke-21 Bukit Terusan Macan Putih dari Pengalihan, Kecamatan Kuantan Hilir seberang, berada di posisi jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tuah Kalajengking Muda Indragiri Danau Baru, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hilir ke-27 Tuah Negeri Seribu Kuba, Tua Negeri Seribu Kuba dari IKKS Pemda Rohil, Kabupaten Rokan Hilir sebelah kiri, Siluman Boyo Danau dari Sitorajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah sebelah kanan. Hilir ke-29 Singa Kuantan Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan sebelah kiri, berhadapan dengan Tak Sangke dari Danau Pasar 9 Rantau Mapesai, Kecamatan Rengat Indragiri Hulu. Hilir ke-31 Seroja Indah
Seroja Indah Rawang Duri Tobiang Air Group, Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir sebelah kiri. Onggang Sati Rimbo Bunian dari Koto Karik. Hilir ke-35 Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik sebelah kiri, berhadapan dengan Ular Putih Linggo Piso, Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir seberang sebelah kanan. Hilir ke-36 Putra Kuantan Tanjung Bungaran, Banjar Lopak Kecamatan Benai sebelah kiri, Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing dari Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir sebelah kanan. Nah, inilah hilir demi hilir yang akan kita saksikan pada siang menjelang sore hari ini. Pacu jalur tradisional hari kedua di tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, dengan demikian tentu sebentar lagi acara pacu jalur pada hari yang kedua ini akan segera kita laksanakan. Nah, pemenang bay dipanggil sudah oleh panitia di Pancang Star. Pemenang bay yakni jalur Tuah Datuk Imbang di Alam, Petalongan Kecamatan Pasir Penyuh, Indragiri Hulu, dipanggil sudah dan dilepas oleh panitia di Pancang Star. Tentu mereka dengan santai saja tanpa ada perlawanan di sebelah kiri, karena Tua Datuk Imbang di Alam ini bergerak dan menghiliri pancang demi pancang di bagian sebelah kanan pada saat ini. Nah, nampaknya langsung diikuti oleh hilir yang pertama, Tua Kencana 9 Putri dari Kenegrian Cerenti, Kecamatan Cerenti sebelah kiri, berhadapan dengan jubah merah KNPI Kuansing Muaro Sentajo. Sah sudah dilepas pada hilir yang pertama ini. Tua Kencana 9 Putri Kenegrian Cerenti, jubah merah KNPI Kuansing sebelah kanan. Pada saat ini masih dalam keadaan sama posisi haluan kedua buat jalur ini. Belum ada yang saling mendahului. Membelah sudah pancang pemisah yang kedua, berada dan berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Masih dalam keadaan sementara. Nampaknya Tua Kencana 9 Putri dari Kenegrian Cerenti unggul sementara tipis saja di depan jalur jubah merah KNPI Kuansing yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Namun dengan demikian nampaknya haluan jalur jubah merah KNPI ini masih terlihat di belakang haluan jalur Tua Kencana 9 Putri Kenegrian Cerenti yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Namun nampaknya ketika mereka berada di pertengahan pancang pemisah yang keempat, sedikit demi sedikit nampaknya jubah merah KNPI Kuansing dari Muaro Sentajo berusaha dengan sekuat tenaga kembali menyamakan haluan dengan jalur Tua Kencana 9 Putri yang berada di sebelah kiri ini. Nah, sama sudah haluan kedua buat jalur antara Tua Kencana 9 Putri Kenegrian Cerenti, Kecamatan Cerenti, dan jubah merah KNPI Kuansing yang berada di posisi jalan sebelah kiri pada sebelah kanan pada saat ini. Nampaknya yang tadinya tertinggal jubah merah KNPI Kuansing yang berada di sebelah kanan dapat menyamakan, bahkan hampir ambil alih kemenangan sementara. Tadi membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Dalam keadaan sementara jubah merah KNPI Kuansing masih terdepan atas haluan jalur Tua Kencana 9 Putri Kenegrian Cerenti, Kecamatan Cerenti yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Nah, masih terdepan jubah merah KNPI Kuansing atas haluan jalur Tua Kencana 9 Putri yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Namun sedikit demi sedikit Tua Kencana 9 Putri melejit ke depan. Belum dapat kita pastikan, tinggal berapa meter. Masuk, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara hilir yang kedua, Pendekar Kuniang Pobon Hulu Kecamatan Kuantan Mudik berhadapan dengan Ratu Anai-Anai Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik. Nampaknya mereka tadi belum dipanggil. Ya, tentu kita berharap mereka kembali tetap standby di depan Pancang Star. Nah, nampaknya hilir yang keempat sah sudah dilepas. Sah sudah dilepas. Tampak godang Sungai Gurakan Bapeda Kuansing berada di posisi jalan sebelah kiri. Panglimo Ratu Pinang Masa
berada di posisi jalan sebelah kanan. Baru saja dilepas, langsung saja berdiri si tukang tari dari Panglima Ratu Pinang Masa yang berada di posisi jalan sebelah kanan, menandakan haluan dari Panglima Ratu Pinang Masa Teberau Panjang, Kecamatan Gunung Tuar, nampaknya dapat mendahului walaupun sedikit saja di depan atas haluan jalur tapak godang Sungai Gorakan Bapeda Kuan Sing, sama-sama dari Kecamatan Gunung Tuar. Nampaknya pada saat ini berada di depan pancang pemisah yang ketiga. Untuk sementara haluan jalur Panglima Ratu Pinang Masa ini masih unggul secara tipis saja. Nah, sedikit demi sedikit benar-benar dalam keadaan berpacu. Nampaknya yang tadinya tampak godang Sungai Gorakan yang tadinya tertinggal, sedikit demi sedikit nampaknya kembali menyamakan haluan dengan jalur Panglima Ratu Pinang Masa yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nampaknya membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Nampaknya jalur tapak godang Sungai Gorakan Bapeda Kuan Sing ini melejit ke depan atas haluan jalur Panglima Ratu Pinang Masa yang berada di sebelah kanan. Sama sudah haluan kedua buah jalur yang tadinya tertinggal. Tapak godang Sungai Gorakan Bapeda Kuan Sing nampaknya kembali menyamakan haluan dengan Panglima Ratu Pinang Masa yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nah, benar-benar berpacu. Tapak godang yang berada sebelah kiri, Panglima Ratu Pinang Masa berada sebelah kanan. Pada saat ini benar-benar dalam keadaan tidak terlalu meninggalkan. Tapak godang masih dalam keadaan terancam haluannya oleh Panglima Ratu Pinang Masa. Masuk sudah hilir keempat. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara hilir yang kelima, Serambi Batua Putri Cempaka Pelosipan, Bonca Sakti Bengkuang Indah Tanjung Kecamatan Kuantan hilir seberang, berpacu sudah pada hilir yang kelima ini. Belum dapat dipastikan haluan mana yang lebih mendahului, bahkan sama sudah membelah pancang pemisah yang kelima pada saat ini. Sedikit saja haluan jalur Bonca Sakti Bengkuang Indah yang berada di sebelah kanan unggul secara tipis saja atas jalur Serambi Batua Cempaka Putri Cempaka Pelosipan Inuman yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Sama kembali haluan kedua buah jalur di pertengahan pancang finish ini. Nampaknya tak satu pun mendahului, namun ketika berada lebih kurang 20 meter ke depan, nah, jalur sebelah kiri Serambi Batua Putri meluncur ke depan walaupun hanya sedikit saja. Masuk! Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-6 tadinya gagal dilepas, dilanjutkan dengan hilir yang ke-7 hilir ke-7 Purnama Indah Kabupaten Indragiri Hulu berhadapan dengan Linggarjati JARAPP, mantan juara di Tapian Narosa Teluk Kuantan ini. Nampaknya pada saat ini Linggarjati masih terancam haluannya oleh jalur Purnama Indah Kabupaten Indragiri Hulu, masih mendahului. Di depan saja pada saat ini Purnama Indah Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Walaupun hanya secara tipis saja, haluan jalur Purnama Indah masih mendahului jalur Linggarjati JARAPP yang berada di posisi jalan sebelah kiri pada saat ini. Nampaknya Linggarjati masih tertinggal sedikit saja. Nah, sedikit demi sedikit yang tadinya tertinggal nampaknya kembali dapat menyamakan haluan dengan Purnama Indah Kabupaten Indragiri Hulu. Bahkan nampaknya sudah mendahului haluan jalur Purnama Indah yang berada di sebelah kiri. Keadaan sementara benar-benar berpindah kepada haluan jalur Linggarjati JARPP yang berada di posisi jalan sebelah kanan yang tadinya tertinggal. Sedikit demi sedikit melejit sudah Linggarjati JARPP yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Belum dapat dipastikan, tinggal 20 meter ke depan perjuangan mereka akan berakhir pada hilir yang ke-7 ini. Nampaknya berhenti mendayung. 1, 2, 3 masuk sudah hilir yang ke-7. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-8 belum dipanggil, tetapi mereka tadi juga sudah ancang-ancang ke pancang start. Inilah yang selalu juga menjadi permasalahan, belum dipanggil tetapi tidak sabar menunggu dipanggilnya oleh panitia di pancang start, sehingga mereka ketika akan bersiap-siap mereka langsung saja posisi haluannya sudah berada di pancang start, sehingga dengan demikian mereka kembali berputar untuk menyamakan haluan di pancang start. Setako Raya Pranap
Indragiri Hulu yang selalu hadir di berbagai gelanggang, bahkan di tepian Lubuk Sobai. Mereka juga hadir memasuki hari ketiga di tepian Lubuk Sobai, Kecamatan Kuantan. Tukang tari yang berada di depan haluan jalur Montiko Limbek Putih dari Pulau Godang kali ini. Namun pada saat ini nampaknya Ngiang Kuantan Chao Naguri yang langsung dilepas masih saja melejit di depan atas haluan jalur Montiko Limbek Putih Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di sebelah kanan. Nampaknya kedua buah jalur ini berusaha untuk kembali menyamakan, terutama jalur Montiko Limbek Putih yang tadinya tertinggal di pancang pemisah yang kedua. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat pada saat ini. Walaupun agak mengarah ke arah pasar haluan jalur Ngiang Kuantan Chao Nagori, tapi masih terlihat di depan haluannya atas Montiko Limbek Putih yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Sedikit demi sedikit Montiko Limbek Putih melejit ke depan, tapi belum dapat menyamakan haluan dengan haluan Ngiang Kuantan Chao Nagori yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Nampaknya berdiri sudah si tukang tari dari Ngiang Kuantan Chao Nagori, KNPI Kabupaten Kuantan Sengi yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Memang agak menjauh ke sebelah kiri pada saat ini, namun Montiko Limbek Putih masih terlihat. Jatuh sudah anak pacuan Montiko Limbek Putih ketika membelah pancang kelima tadinya. Bahkan pada saat ini masih dalam keadaan imbang, masih dalam keadaan sama haluan kedua buah jalur. Bahkan Montiko Limbek Putih pada saat ini sedikit melejit ke depan atas haluan jalur Ngiang Kuantan Chao Nagori. Sedikit demi sedikit Ngiang Kuantan Chao Nagori melejit ke depan atas Montiko Limbek Putih yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Belum dapat dipastikan perjuangan akan berakhir. Nah, masuk sudah hilir ke-9. Lebih kurang 2 orang anak pacuan Montiko Limbek Putih dari awal sampai ke pancang kelima terjatuh, sehingga tentu juga akan berpengaruh kepada luncuran jalur Montiko Limbek Putih tersebut. Nah, benar-benar ancang-ancang nampaknya kedua buah jalur yang hilir ke-13. Dewa Ruci Arung Samudra sebelah kiri, Ratu Pisau Cayo Intan yang Cayo Putih yang berada di sebelah kanan. Sah sudah dilepas, hilir ke-13. Dewa Ruci Arung Samudra sebelah kiri, Ratu Pisau Cayo Putih. Ke-9 Ngiang Kuantan Cahaya Nagori, KNPI Kabupaten Kuansing dari Kampung Baru, Kecamatan Gunung Kelar, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Montiko Limbek Putih dari Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Ngiang Kuantan Cahaya Nagori, KNPI Kabupaten Kuansing. Nah, jalur Dewa Ruci Arung Samudra melejit sudah ke depan atas luar jalur Ratu Pisau Cayo Putih Kenegrian Kopa, Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Berdiri sudah si bocah cilik berdepan, langsung terjatuh pada saat ini. Namun tidak menyurutkan dari anak pacuan. 3 orang sudah kami kira jatuh dari jalur Dewa Ruci Arung Samudra yang berada tadinya di pertengahan pancang pemisah yang keempat ini. Nah, sudah nampaknya membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berada di kawasan pancang pemisah yang kelima. Walaupun 3 orang anak pacuan dari Dewa Ruci Arung Samudra tadi terjatuh, namun nampaknya haluannya masih mendahului haluan jalur Ratu Pisau Cayo Putih Kenegrian Kopa yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nampaknya benar-benar meyakinkan bahwa Dewa Ruci Arung Samudra melejit saja ke depan atas haluan jalur Ratu Pisau Cayo Putih Kenegrian Kopa yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nah, pada saat ini walaupun tidak ada si tukang tari dan si tukang onjai dari Dewa Ruci Arung Samudra ini, tetapi jalurnya tetap melejit di depan atas haluan jalur Ratu Pisau Cayo Putih Kenegrian Kopa, Kecamatan Kuantan Tengah. Bahkan pada saat ini santai saja nampaknya Dewa Ruci Arung Samudra ketika mereka akan memasuki pancang finish. Nah, masuk sudah hilir ke-13. Sementara hilir ke-14 Putri Keramat Mayang Sari, Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Satria Muda Panglima Kuantan Lubuk Terentang gagal dilepas. Hilir yang ke-16 Bintang Harapan Cahayo Kampung menempati posisi jalan sebelah kanan.
berhadapan dengan Tuah Koi Dubalang Rajo menempati posisi jalan sebelah kiri. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Dari kejauhan saudara-saudara, Tuah Koi Dubalang Rajo yang menempati posisi jalan sebelah kiri mendahului sudah haluan jalur Bintang Harapan Cahaya Kampung dari Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman. Melepas pancang pemisah yang kedua, berada di kawasan arena pancang pemisah yang ketiga saat ini masih dalam keadaan sementara. Akankah kemenangan sementara Tuah Koi Dubalang Rajo akan menjadikan tiket hari ketiga? Nah, kita tunggukan saudara-saudara, karena Bintang 13 Dewa Ruci Arung Samudra dari Pulau Sipan Kecamatan Inuman jalan sebelah kiri berhadapan dengan Ratu Bisul Cahaya Putih dari Kenegrian Kopa Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Dewa Ruci Arung Samudra. Kembali kita liput dan kita cover untuk hilir yang ke-16. Bintang Harapan Cahaya Kampung masih dalam keadaan tertinggal di perempatan pancang pemisah yang keempat oleh haluan jalur Tuah Koi Dubalang Rajo yang menempati posisi jalan sebelah kiri, berada sudah di depan pancang pemisah yang kelima. Kemenangan sementara masih berada di haluan jalur Tuah Koi Dubalang Rajo, pintu Gebang Kadi Kecamatan Kuantan Tengah ini. Nah, saudara-saudara, jalur baru turun mandi yang sudah dipopuler ini tampaknya harus menyisikan lawannya Bintang Harapan Cahaya Kampung sampai ke depan pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam saat ini. Saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara, nampaknya bergerak santai sudah ayunan pendayung anak pacuan Tuah Koi Dubalang Rajo menjelang menembus ke garis finish. Hanya tinggal beberapa meter perjuangan kedua jalur bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-16. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. 8 boleh ya. Nah, sementara hilir yang ke-18 saat ini adalah saudara Rajo Mudo Bintang Selatan dari Pulau Deras menempati posisi jalan sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan Duri Bengkuang Rawang Panjang PT Sukapajar berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saat ini memimpin tipis saja di depan Duri Bengkuang Rawang Panjang PT Sukapajar, membelah pancang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat, hampir mampu disamakan oleh Rajo Mudo Bintang Selatan dari Pulau Deras yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Nah, bahkan ambil alih saat ini saudara-saudara. Saat ini adalah untuk hilir yang ke-18 berada sudah di depan pancang pemisah yang keempat saat ini, memimpin sudah di depan Duri Bengkuang Rawang Panjang yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Duri Bengkuang Rawang Panjang akan mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Yang jelas saat ini masih berada di pertengahan pancang pemisah ke-6. Tertinggal masih saat ini adalah Rajo Mudo Bintang Selatan yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 ini masih Duri Bengkuang Rawang Panjang. Perjuangan bakal berakhir, hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus ke garis finish. Saudara-saudara para penonton, nah hanya tinggal beberapa meter masuk sudah hilir yang ke-19. Kita jemput dan kita cover hilir yang ke-20. Buayo Danau Bandar Alai menempati posisi jalan sebelah kanan, tertinggal sudah oleh Power Agung dari Kota Gunung yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-27 Raja Laut Tobiang Air Group menempati posisi jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Sialang Soko Putri Mandi Inhu di tempat sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, hilir yang ke-20 di depan pancang pemisah yang kelima masih dalam keadaan tertinggal. Buayo Danau tertinggal tipis saja, memimpin di depan Power Agung. Sementara di kawasan pancang pemisah yang kelima ini masih dalam keadaan sementara Power Agung memimpin tipis di depan, masih tertinggal Buayo Danau di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, masih dalam keadaan memimpin saat ini Power Agung tipis saja di depan. Akankah kemenangan sementara Power Agung yang sudah berada di depan mata mampu dijadikan tiket melaju ke hari kedua? Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saat ini adalah hilir yang ke-20 Raja Laut Tobiang Ayah Group yang menempati posisi jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Sialang Soko Putri Mandi Kabupaten Inhu menempati posisi jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara, tampaknya memimpin Raja Laut Tobiang Ayah Group yang menempati posisi jalan sebelah kiri di hadapan haluan jalur Sialang Soko Putri Mandi. Hiruk pikuk hingar bingar diberikan supporter oleh para pendukung jalur Raja Laut Tobiang Ayah Group yang menempati posisi jalan sebelah kiri ini. Saudara, berada di seberang
dari tempat kami melaporkan ini masih Raja Laut Tobiang Ayah Group memimpin. Mampukah akan memulangkan Selang Soko ini? Belum bisa kita pastikan. Di pertengahan pancang posisi ke-6, kemenangan sudah semakin dekat, berada di depan mata, tinggal menembus garis finish, masuk sudah hilir yang ke-20. Kita jemput dan kita kabar hilir yang ke-20. Bukit Terusan Macan Putih menempati posisi jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tua Kalajengking Muda Indragiri dari Danau Baru Rengat menempati posisi jalan sebelah kanan. Jauh sudah memimpin Tua Kalajengking Muda Indragiri atas haluan jalur Bukit Terusan Macan Putih yang menempati posisi jalan sebelah kiri, saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang kelima. Benar-benar saat ini terlalu tangguh haluan Tuah Kalajengking Muda Indragiri ini untuk ditaklukkan oleh Bukit Terusan Macan Putih dari pengalihan Kecamatan Kuantan Hilir seberang ini. Nah, berhenti sudah Bukit Terusan Macan Putih memberikan jalan mulus bagi Tuah Kalajengking untuk melaju ke garis finish tanpa ada perlawanan yang berarti, saudara-saudara. Nah, saat ini tampaknya hilir yang ke-22, Pendekar Rajo Cahaya Nagori menempati posisi jalan sebelah kanan, berhadapan dengan Pendekar Ronge Gumpuang KNPI Kuan Sing berada di jalan sebelah kiri. Saat ini tampaknya berada sudah di depan pancang pemisah yang ke-5 saat ini, saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara. Kita saksikan memimpin tipis saja di depan Pendekar Ronge Gumpuang KNPI Kuan Sing, masih Pendekar Gome Gumpuang. Pendekar Rajo Cahaya Nagori Kota Rajo tertinggal, masih Pendekar Ronge Gumpuang ini, saudara-saudara, masih berada terdepan di kawasan pancang pemisah yang ke-6. Nah, hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus ke garis finish. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan menjadi tiket ke hari yang ketiga, saudara-saudara? Sementara kita jemput kembali, kita lakapar untuk hilir yang ke-23, berhadapan dengan Linta Jalang BPN RI dari Petapahan Kecamatan Gunung Tuar menempati posisi jalan sebelah kanan. Linta Jalang BPN RI memimpin sudah di depan, tertinggal saat ini Carano Kuan Sing Koto Tua Kopa yang menempati posisi jalan sebelah kiri, berada sudah di depan pancang pemisah yang kelima. Memasuki kawasan pancang pemisah yang ke-6, bergerak santai sudah anak pacuan Linta Jalang Petapahan, sang juara rayon 2 di tepian Gudang Pulau Gobah, Kecamatan Hulu Kuantan beberapa waktu yang lalu ini, benar-benar tangguh untuk dipulangkan oleh Carano Kuan Sing Koto Tua Kopa di hari kedua ini. Nah, pancang akhir sudah di depan mata. Saat ini masuk sudah hilir yang ke-23, serahkan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sah sudah dilepas hilir yang ke-25 antara jalur Titisan Tak Ambek Tahu berhadapan dengan Barau Siluman Bukit Tigo. Saat ini tampaknya berada sudah di depan pancang pemisah yang ke-2 saat ini memimpin sementara Titisan Tak Ambek Tahu Dispun Inhu yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Tertinggal masih Barau Siluman Bukit Tigo yang menempati posisi jalan sebelah kanan menjelang menembus dan membelah pancang pemisah yang ketiga saat ini, saudara-saudara. Pertarungan yang begitu ketat, berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Titisan Tak Ambek Tahu Dispun Inhu ini di jalan sebelah kiri adalah suatu bahasa isyarat yang memberitahukan kepada para pengunjung dan para penonton bahwa haluan jalurnya telah mendahului haluan jalur lawan. Namun di depan pancang pemisah yang keempat, haluan jalur Titisan Tak Ambek Tahu terancam disamakan oleh haluan jalur Barau Siluman Bukit Tigo yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Hanya tipis saja tertinggal haluan jalur Barau Siluman Bukit Tigo di depan pancang pemisah yang kelima, saudara-saudara. Nah, saat ini
hampir mampu disamakan, bahkan ambil alih kemenangan. Sedikit saja tampaknya tertinggal baru Siluman Bukit Tigo yang menempati. Nah, tertinggal sudah. Titisan tak ambil tahu saudara-saudara, kendati hanya tipis saja. Di depan pancang pemisah yang ke-6 ini masih baru Siluman memimpin sementara, kembali disamakan oleh titisan tak ambil tahu saudara-saudara. Menjelang menembus garis finish ini, haluan kedua buah jalur kembali dalam keadaan sama, hanya tinggal beberapa meter masuk. Kita nantikan hilir yang ke-28 ini bisa dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini bergerak sudah dan meluncur bahkan ombak Nyalo Simutu Olang. Nasa sudah dilepas hilir yang ke-28. Tuanku Rajo Mangkuto Alam Lombok berada di jalan sebelah kanan, berhadapan dengan ombak Nyalo Simutu Olang Dinas Pasar Kuansing menempati posisi jalan sebelah kiri, melewati sudah pancang pemisah yang kedua, memasuki arena kawasan pancang pemisah yang ketiga. Dari kejauhan, haluan kedua buah jalur masih dalam keadaan berimbang, benar-benar ketat perjuangan kedua buah jalur dari hulu pancang awal. Saudara-saudara, dari kejauhan sedikit demi sedikit tampak sudah haluan jalur ombak Nyalo Simutu Olang Dinas Pasar Kuansing memimpin di depan, tipis saja di depan haluan jalur Tuanku Rajo Mangkuto Alam yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Tuanku Rajo Mangkuto Alam akan mampu dipertahankan sampai ke garis finish sebagai tiket melaju ke hari ketiga? Belum bisa kita pastikan karena hanya harus ditempel secara ketat oleh Tuanku Rajo Mangkuto Alam dari Lombok yang menempati posisi jalan sebelah kanan, hampir mampu disamakan. Begitu membelah pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara Tuanku Rajo Mangkuto Alam yang menempati posisi jalan sebelah kanan, sedikit demi sedikit, setapak demi setapak mampu mengurangi jarak kekalahannya, hampir mampu disamakan. Namun saja tampaknya ombak Nyalo Simutu Olang semakin memperkuat kekuatannya, melaju di depan pancang pemisah yang ke-6. Hanya tertinggal tipis saja tampaknya Tuanku Rajo Mangkuto Alam ini. Nah, saudara-saudara, saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang ke-6 atau pancang pemisah terakhir. Kembali tampaknya dua jalur ini masuk ke garis finish, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-29, sang mantan juara Singa Kuantan Sungai Pinang berhadapan dengan Tak Sangke Danau Pasar 9 gagal dilepas. Sementara hilir yang ke-30, ini dia yang kita nantikan, Pulau Lagi Mandulang Untuang berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Panglimo Satituar, sang mantan juara. Nah, saudara-saudara, siapakah gerangan yang bakal berhasil? Ke-25, titisan tak ambil tahu, Disbun Kabupaten Indragiri Hulu dari Reda Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Bango Siluman Bukit Tigo dari Pulau Braro, Kecamatan Kuantan Hilir seberang, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah titisan tak ambil tahu. Nah, saat ini tampaknya Pulau Lagi Mandulang Untuang nampaknya harus bertarung berjibaku dengan Panglimo Sati dari Toar yang menempati posisi jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang keempat. Saat ini memimpin di depan Pulau Lagi Mandulang Untuang RAPP dari Pulau Madinah, Kecamatan Kuantan Hilir, masih dalam keadaan sementara memimpin di depan haluan jalur Panglimo Sati Toar Kecamatan Gunung Toar. Akankah kemenangan sementara Pulau Lagi Mandulang Untuang RAPP? Begitu simpatisan supporter jalur Pulau Lagi rela tampaknya terjun ke Sungai Kuantan untuk memberikan support, untuk memberikan motivasi, dukungan kepada jalur andalannya Pulau Lagi Mandulang Untuang yang harus berjibaku
dengan mantan juara Panglima Sati Toar. Nah saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang terakhir tampaknya berhenti sudah mendayung, hanya tinggal beberapa meter. Perjuangan kedua buah jalur segera berakhir, masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir yang ke-31 Seroja Indah Rawang Duri Tobyang Ayer Group menempati posisi jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Onggang Sati Rimba Bunian berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara, memimpin saat ini haluan jalur Seroja Indah Rawang Duri Tobyang Ayer Group membelah pancang pemisah yang kelima saat ini. Tertinggal sudah Onggang Sati Rimba Bunian yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini tampaknya masih dalam keadaan sementara. Seroja Indah Rawang Duri Tobyang Ayer Group ini nampaknya meluncur ke depan saat ini saudara-saudara. Nah dari kampung tengah Kuantan Hilir ini, nah saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter, perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir saat ini. Inilah dia Seroja Indah Rawang Duri Tobyang Ayer Group. Nah saudara-saudara, masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saudara-saudara, saat ini untuk hilir yang kedua ke-32 sebelum dipanggil, tampaknya jalur ini sudah berhanyut ke depan pancang star. Hilir yang ke-32 Bintang Emas Cahaya Intan menempati posisi jalan sebelah kanan, berhadapan dengan gelombang tsunami Bapeda Kuansing. Pulau Wage mendulang untung RAPP dari Pulau Madinah Kecamatan Kuantan Hilir jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panglima Sati dari Toar Kecamatan Gunung Toar jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Pulau Wage mendulang untung RAPP. Kembali kita lipat dan kita cover untuk hilir yang ke-32 gelombang tsunami Bapeda Kuansing yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Seroja Indah Rawang Duri Tobyang Ayer Group dari Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir jalan sebelah kiri berhadapan dengan Onggang Sati Rimba Bunian dari Kotokari Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Seroja Indah Rawang Duri Tobyang Ayer Group. Nah saat ini tampaknya saudara, Bintang Emas Cahaya Intan meninggalkan sudah haluan jalur gelombang tsunami Bapeda Kuansing yang menempati posisi jalan sebelah kiri di depan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Bintang Emas Cahaya Intan ini tampaknya berada di depan haluan jalur gelombang tsunami Bapeda Kuansing yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini mampu dijadikan tiket melaju ke hari ketiga oleh haluan jalur Bintang Emas Cahaya Intan? Belum bisa kita pastikan. Berada sudah di depan pancang pemisah yang ke-6. Berjibaku kedua jalur ini tampaknya saudara-saudara saling tampaknya berusaha untuk mendahului. Namun saat ini pancang pemisah sudah semakin dekat. Perjuangannya bakal berakhir. Kita nantikan saudara, masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-33 Kalo Jengking Tigo Jembalang Sungai Manau Selendang Putri Sindai Kabupaten Inhu gagal dilepas. Dilanjutkan dengan hilir yang ke-34 sudah dilepas oleh panitia pelepas. Garuda Putih Inhu menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Kilat Lembayang Patisoni PT TBS menempati posisi jalan sebelah kiri. Berada sudah di depan pancang pemisah yang kedua, memasuki arena pancang pemisah yang ketiga. Haluan jalur Garuda Putih dari Inhu memimpin sudah di depan, tertinggal sementara tipis saja di depan. Haluan jalur Kilat Lembayang Patisoni PT TBS ini. Nah saudara-saudara, memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga. Saat ini tampaknya sedikit haluan jalur Garuda Putih tampaknya salah arah, agak sedikit membelok. Nah saudara-saudara, masih dalam keadaan berimbang, benar-benar ketat persaingan kedua buah jalur saat ini.
Nah, saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan sementara. Kilat Lembayang Pakisoni mampu mengimbangi Garuda Putih Inhu yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Kendati hanya tertinggal tipis saja saudara-saudara. Nah, saat ini berada di depan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan tertinggal Kilat Lembayang Pakisoni PTBS yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Memimpin tipis di depan Garuda Putih Inhu. Melepas sudah membelah pancang pemisah yang kelima, berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Garuda Putih, menandakan haluannya telah mendahului haluan jalur lawan sampai di kawasan pancang pemisah yang keenam ini. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini tampaknya masih Garuda Putih memimpin di depan sampai menjelang pancang pemisah terakhirannya tinggal beberapa meter. Saudara-saudara, akankah kemenangan ini mampu dipertahankannya? Nah, masuk sudah hilir yang ke-34. Kita jemput hilir yang ke-35. Batu lompatan harimau Kompe Kenali berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan ular putih Linggo Biso menempati posisi jalan sebelah kanan. Memimpin saat ini batu lompatan harimau Kompe Kenali yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal sudah ular putih Linggo Biso yang berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati pancang pemisah yang kelima. Berada di depan pancang pemisah yang keenam kali ini, saudara-saudara. Masih dalam keadaan sementara, batu lompatan harimau Kompe Kinali masih memimpin saat ini, tipis saja saudara-saudara. Nah, berada di depan batu lompatan harimau Kompe saat ini saudara, meninggalkan sudah ular putih Linggo Biso yang berada di jalan sebelah kanan saudara-saudara. Nah, tampaknya Sumringah sudah tampaknya Bapak Sekda Kuantan Singi jalur tanah kelahirannya tampaknya bisa memimpin tipis tadi, tetapi begitu memasuki garis finish sulit kita bedakan haluan jalur mana yang menembus lebih awal. Kalaupun terjadi kemenangan dan kekalahan, inilah yang disebabkan kekalahan dan kemenangan setipis kulit bawang. Nah, sementara hilir yang ke-36, Putra Kuantan Tanjung Bungaran Banjar Lopak menempati posisi jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Mariam Onggang Parau, jalur yang saat ininya berada di puncak ketenaran di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Nah, kita nantikan saudara-saudara, berada sudah di depan pancang pemisah yang kelima. Benar-benar Mariam Onggang Parau hanya ibarat berhanyut saja untuk berhadapan dengan Putra Kuantan Tanjung Bungaran ini. Nah, inilah dia jalur Mariam Onggang Parau, jalur yang saat ini berada di puncak ketenaran dan kepopulerannya di mata masyarakat Kabupaten Kuantan Singi. Masuk sudah di garis finish, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Dari hulu pancang awal antara Untung Bertua dari Danau Baru Rengat menempati posisi jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Pangeran Fortuna Raja Ponsel Pulau Rumput. Tertinggal sudah Pangeran Fortuna Raja Ponsel yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah, sementara di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-8, yakni jalur Todong Kuantan Tanah Bekali, berhadapan dengan Panglima Olang Putia yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, dari kejauhan saat ini hilir yang ke-7
Hilir yang ke-6 Untung Bertua memimpin sudah di depan. Haluan jalur Pangeran Fortuna Raja Ponsel yang menempati posisi jalan sebelah kanan sampai membelah dan melewati pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara. Nah, saat ini masih berada di depan pancang pemisah yang ke-6. Saat ini jauh sudah di depan haluan jalur Untung Bertua di hadapan haluan jalur Pangeran Fortuna Raja Ponsel ini. Nah, saudara-saudara, berhenti sudah Raja Ponsel Mandayung. Jalan mulus saja Untung Bertua saat ini untuk menembus garis finish tanpa perlawanan. Nah, hilir yang ke-8 Toduang Kuantan berada di jalan sebelah kiri. Tampaknya harus berhadapan dengan jalur Palimo Olang Putia. Masih dalam keadaan sementara Palimo Olang Putia saat ini tertinggal. Tampaknya saudara-saudara sampai membelah pancang pemisah yang kelima saat ini. Masih memimpin sementara Toduang Kuantan yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, saat ini masih Palimo Olang Putih memimpin saat ini, saudara. Tertinggal Tani Toduang Kuantan sama sudah. Haluan kedua buah jalur Toduang Kuantan kembali ambil alih, tipis saja di depan. Toduang Kuantan memimpin saat ini, saudara. Hanya 3 meter masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir yang ke-10 Merak Jingga Sawah menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Arjuna dari seberang Taluk berada di jalan sebelah kanan, berada sudah di depan pancang pemisah yang keempat. Memimpin sudah Arjuna seberang Taluk di depan haluan jalur Merak Jingga Sawah yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini tampaknya masih berada di depan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Arjuna dari seberang Taluk ini memimpin di depan haluan jalur Merak Jingga. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan sampai ke garis finish sehingga menjadikan tiket untuk melaju ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan. Saat ini Merak Jingga coba setapak demi setapak, sedikit demi sedikit mengurangi jarak kekalahannya. Hanya tinggal beberapa sentimeter saja, saudara-saudara, menjelang menembus ke akhir. Arjuna masih depan, hampir mampu disamakan. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur menjelang menembus ke garis finish, hanya tinggal beberapa meter saja masuk. Hilir yang ke-11 saat ini, saudara-saudara, berada sudah di depan haluan jalur Rasau Indah ini. Hanya tinggal beberapa meter, sentimeter bahkan hitungannya. Nah, tampaknya 9 langkah Putri Samudra mencoba menyamakan, ambil alih kemenangan. Hanya tinggal beberapa sentimeter. Sama sudah 9 langkah memimpin tipis. 9 langkah masih memimpin tipis saja di depan menjelang menembus garis akhir. Masuk pati posisi jalan sebelah kanan berhadapan dengan si lancar air dari Teluk Pauh Pangean berada di jalan sebelah kiri. Memimpin sementara tipis saja saat ini berada di jalan sebelah kanan Juragan Kuantan dari seberang gunung. Akankah kemenangan sementara begitu membelah pancang pemisah yang kelima yang berada di haluan jalur Juragan Kuantan ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Yang jelas saat ini tampaknya masih berada tampaknya haluan jalur Juragan Kuantan dari seberang gunung ini yang menempati posisi jalan sebelah kanan di pertengahan pancang pemisah yang terakhir ini. Juragan Kuantan masih berada terdepan, belum mampu disamakan oleh selancar air menjelang menembus garis finish ini. Nah, saudara-saudara, Abanda kata masuk sudah hilir yang ke-12. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-14, 15 kembali gagal dilepas. Hilir yang ke-17 Toduang Biso Rimbo Piako menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Simpati Pulau Aro yang menempati posisi jalan sebelah kiri saat ini, saudara. Tampaknya harus berhadapan dengan Toduang Biso Rimbo Piako jalan sebelah kanan dari Kecamatan Kuantan Mudik ini. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Simpati Pulau Aro yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Simpati Pulau Aro ini akan mampu dipertahankannya
sampai ke garis finish atas haluan jalur Todong Biso Rimbo Piako yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Yang jelas saat ini tampaknya kemenangan sementara ini tidak bertahan lama, diambil alih sudah oleh haluan jalur Todong Biso Rimbo Piako di depan pancang pemisah yang keempat. Memimpin sudah saat ini tampaknya haluan jalur Todong Biso Rimbo Piako yang berada di jalan sebelah ke kanan setelah tadi tertinggal di dua kawasan pancang pemisah. Nah saudara-saudara, pertarungan yang cukup ketat antara Simpati Pulau Aro dengan jalur Todong Biso Rimbo Piako benar-benar menyuguhkan perpaduan yang menyedot pandangan para pengunjung saat ini saudara. Karena pertarungan yang semakin ketat masih berada di depan Todong Biso Rimbo Piako yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Simpati Pulau Aro yang berada di jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, pancang pemisah sudah semakin dekat. Perjuangan bakal berakhir. Todong Biso Rimbo Piako masih berada terdepan. Nah masuk sudah hilir yang ke-17. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah sementara hilir yang ke-24 saat ini Rajo Rimbo Kumayang KNPI Pulau Ingu ini berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Delima Indah Permata Kuantan. Sai KNPI Kuantan Sungi berada di jalan sebelah kiri memimpin saat ini Delima Indah Permata Kuantan. Ciri khas Delima ini adalah haluan yang cukup mendongak ini tampaknya masih berada di depan haluan jalur Rajo Rimbo Kumayang KNPI yang berada di jalan sebelah kanan. Tampaknya santai saja pergerakan Delima Indah Permata Kuantan ini. Akankah kemenangan sementara ini akan dapat mengantarkannya ke hari kedua? Kita nantikan sesudahnya, tinggal beberapa meter masuk sudah hilir yang ke-24. Sementara hilir yang ke-26 Todong Bakotat Bunga Kirana saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang ketiga, menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Putri Kayangan Rawang Godang yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Dari kejauhan memimpin sudah Todong Bakotat Bunga Kirana Pau Angit Pangean di depan haluan jalur Putri Kayangan Rawang Godang yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung saat ini tampaknya berada sudah di depan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Todong Bakotat Bunga Kirana masih memimpin di depan haluan jalur Putri Kayangan Rawang Godang dari seberang Taluk Hilir ini. Akankah kemenangan ini mampu untuk mengantarkannya ke hari ketiga? Belum bisa kita pastikan. Perlawanan benar-benar dalam keadaan ketat saat ini. Masih terjadi perlawanan sampai di depan pancang pemisah yang ke-6. Masih Todong Bakotat Bunga Kirana ini memimpin sementara. Tertinggal masih Putri Kayangan ini di jalan sebelah kanan. Pancang pemisah sudah semakin dekat. Perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-26. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kembali kita liput dan kita kabar untuk hilir yang ke-27 Tuah Negeri Seribu Kubah dari IKKS Pemda Rohil Kabupaten Rokan Hilir berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Siluman Buaya Danau Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Tampaknya tertinggal sudah saat ini tampaknya Tuah Negeri Seribu Kubah yang menempati posisi jalan sebelah kiri sampai di depan pancang pemisah yang ke-6 ini. Sementara Siluman Buaya Danau jauh sudah memimpin di depan. Nah saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 berhenti sudah mendayung anak pacuan dari Tuah Negeri Seribu Kubah dari IKKS Pemda Rokan Hilir ini saudara-saudara. Nah saat ini tampaknya masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah saat ini hilir yang kedua meluncur sudah dari hulu pancang awal. Kita nantikan saudara-saudara saat ini.
Masih terjadi pacu yang cukup ketat di depan pancang pemisah keempat. 47 Dua Negeri Seribu Kuba dari IKKF Pemda Ronhil Kabupaten Rokan Hilir jalan sebelah kiri berhadapan dengan Siluman Buaya Danau dari Siktora Jokeri Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Siluman Buaya Danau. Nah, saat ini tampaknya Pendekar Kuningan yang menempati posisi jalan sebelah kiri harus berhadapan dengan Ratu Anai-Anai, sama-sama dari Kecamatan Kuantan Mudik, memimpin sementara sipis saja di depan Pendekar Kuningan. Nah, saudara-saudara, di belakangnya Tigo ya. Nah, di belakangnya diikuti oleh Upaya Sango Imbo Dusun RAPP berada di jalan sebelah kiri. Si Posan Rimbo berada di jalan sebelah kanan. Siapakah di antara dua jalur yang sudah punya persederetan prestasi ini akan melaju ke hari ketiga? Kita nantikan saudara-saudara. Si Posan Rimbo berada di jalan sebelah kanan, sementara Upaya Sango berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, memimpin saat ini tampaknya si Posan Rimbo. Si Posan Rimbo benar-benar melejit, benar-benar meluncur di depan pancang pemisah yang ke-6, di depan haluan jalur Upaya Sango Imbo Dusun. Saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 ini tertinggal sudah Upaya Sango Imbo Dusun oleh haluan jalur si Posan Rimbo RAPP yang masih eksis di depan. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saat ini yang kita saksikan adalah hilir yang ke-15, Ular Serang dari Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hulu menempati posisi jalan sebelah kanan berhadapan dengan Selendang Dewa Bukit Keramat dari Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar menempati posisi jalan sebelah kiri. Berada sudah di depan pancang pemisah yang ketiga, segera memasuki arena kawasan pancang pemisah yang keempat. Saat ini masih berada di depan haluan jalur Selendang Dewa Bukit Keramat yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Namun di depan pancang pemisah yang kelima saat ini, kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Selendang Dewa Bukit Keramat ini tampaknya harus dipertaruhkan oleh haluan jalur Ular Serang yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Diambil alih sudah oleh haluan jalur Ular Serang yang berada di jalan sebelah kanan, melintas dan membelah pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, saudara-saudara, tampaknya harus tertinggal saat ini, saudara-saudara. Jalur Selendang Dewa Bukit Keramat ini di depan pancang pemisah yang ke-6 berhenti sudah mendayung. Tampaknya perjalanan mulus bagi Ular Serang untuk menembus ke garis finish tanpa perlawanan lagi. Nah, saudara-saudara, masuk sudah hilir yang ke-15, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara saat ini adalah hilir yang ke-29, Singa Kuantan Sungai Pinang menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tak Sangke Danau Pasar 9 berada di jalan sebelah kanan. Saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang ketiga. Dari kejauhan memimpin sudah Singa Kuantan Sungai Pinang yang menempati posisi jalan sebelah kiri di depan haluan jalur Tak Sangke Danau Pasar 9. Nah, saudara-saudara, kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Singa Kuantan ini akankah mampu menjadi tiket ke hari ketiga? Belum bisa kita pastikan. Sementara hilir yang ke-33, Kalau Jengking Tigo Jumbalang Sungai Manau, Selendang Putri Sindai Inhu gagal dilepas. Nah, saudara-saudara, para penonton, membelah sudah kawasan pancang pemisah yang kelima, berada di arena pancang pemisah ke-6. Masih dalam keadaan sementara, Singa Kuantan memimpin di depan. Tertinggal masih haluan jalur Tak Sangke Danau Pasar 9 Rengat ini. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur Singa Kuantan masih dampaknya memimpin tipis saja. Nah, sama sudah, benar-benar sama, benar-benar sama. Singa Kuantan ambil alih lagi. Singa Kuantan masih ambil alih tipis saja di depan. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter saja menembus masuk. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian,
masih akan kita saksikan dua kali hilir, yakni hilir yang ke-14 antara Putri Keramat Mayang Sari dengan Satria Muda Panglima Kuantan, ya, dengan hilir yang ke-33 antara Kalojengking Tigo Jumbalang Sungai Manau dengan selendang Putri Sindai Inhu bersama rekan Ordenianto. Hilir ketiga, Pesago Himbo Dusun RAPP dari Pasar Kecamatan Kuantan Hilir jalan sebelah kiri berhadapan dengan Ciposan Rimbo RAPP dari Pauangi Kecamatan Pangayan jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Ciposan Rimbo RAPP. Lendang Dewa Bukti Keramat dari Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar jalan sebelah kiri berhadapan dengan Ular Serang dari Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hulu jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Ular Serang. Baik, kita liput dan kita kaper hilir ke-14 Putri Keramat Mayang Sari Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Satria Muda Panglima Kuantan Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Tuar berada di posisi jalan sebelah kanan. Menari-nari sudah si tukang tari Satria Muda Panglima Kuantan dari Lubuk Terentang yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Putri Keramat Mayang Sari dari Kasang yang berada di posisi jalan sebelah kiri pada saat ini. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara santai saja Satria Muda Panglima Kuantan dari Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Tuar, karena haluan dari jalur Satria Muda ini sudah jauh meninggalkan haluan Putri Keramat Mayang Sari Kasang Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di sebelah kiri. Nah, berhenti mendayung sudah dari Putri Keramat Mayang Sari, masuk sudah hilir ke-14. Baik, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Nah, terdengar sudah cagak di hulu pancang star. Nah, hilir ke-33 Kalojengking Tigo Jumbalang Sungai Manau berhadapan dengan jalur selendang Putri Sindai. Sah sudah dilepas di hulu pancang star. Nah, pada saat ini nampaknya membelah sudah pancang pertama tadi berpacu di kawasan pancang pemisah yang kedua. Untuk sementara Kalojengking Tigo Jumbalang Sungai Manau nampaknya unggul secara tipis saja atas haluan jalur dari Kabupaten Indragiri Hulu selendang Putri Sindai yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nah, berdiri sudah si tukang tari jalur dari Kabupaten Kuantan Sengingi Kalojengking Tigo Jumbalang Sungai Manau yang berada di posisi jalan sebelah kiri pada saat ini. Hampir saja membelah pancang pemisah yang ketiga. Masih menari-nari si tukang tari pertanda haluan jalur Kalojengking Tigo Jumbalang masih berada di depan haluan jalur selendang Putri Sindai Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Sedikit demi sedikit nampaknya jalur selendang Putri Sindai berusaha untuk menyamakan haluan dengan Kalojengking Tigo Jumbalang yang pada saat ini masih secara tipis berada di haluan jalur selendang Putri Sindai yang berada di sebelah kanan ini. Nampaknya Kalojengking Tigo Jumbalang masih memimpin secara tipis berada di depan pancang pemisah yang kelima. Namun di belakangnya ditempel secara ketat oleh selendang Putri Sindai Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, terjatuh sudah satu orang anak pacuan selendang Putri Sindai Kabupaten Indragiri Hulu. Masih tertinggal sedikit secara tipis saja jalur selendang Putri Sindai Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, kembali terlihat nampaknya Kalojengking Tigo Jumbalang memperpanjang kemenangan walaupun secara tipis saja di depan haluan jalur selendang Putri Sindai yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Belum dapat dipastikan, tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir. Nah, Kalojengking Tigo Jumbalang masih terdepan sedikit saja di depan selendang Putri Sindai. Masuk sudah hilir ke-33. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Nah, dengan berakhirnya pengumuman hilir ke-33, maka berakhir sudah pacu jalur hari kedua pada sore hari ini. Insya Allah kita kembali besok akan bertemu pada waktu dan gelombang yang sama dalam liputan pacu jalur hari ketiga putaran pertama langsung dari tepian Narosa, Teluk Kuantan.